103,8 FM EPPL Radio Suara Kampar. Pendengar masih di program Tausiah Interaktif bersama Dr. Haji Mawardi M. Saleh LCMA, dan kita masih membahas terkait dengan fikih iktikaf. Nah, sebelum break tadi sudah ada hal yang menggantung yang mesti Buya jelaskan ini terkait dengan rukun iktikaf ini, Buya. Nah, tapi sebelum Buya jelaskan, untuk Anda pendengar PPL Radio Suara Kampar, baik yang mendengarkan kita via streaming atau di frekuensi 103,8 FM atau di YouTube Radio Suara Kampar atau di TikTok Bekawan TV, silakan berikan pertanyaan seputar fikih iktikaf. Komen dan telepon juga bisa di line telepon 0813 63 000 937 atau 0823 8181 1036. Jadi terkait dengan rukun iktikaf, silakan Buya. Ya, tadi kita sudah menjelaskan apa yang disebut dengan rukun adalah bagian yang harus ada pada satu amalan, baru amalan itu disebut iktikaf, ya disebut iktikaf. Dan rukun ini tentu sangat mengikat. Kalau ada dia, ya sah iktikafnya. Kalau tidak, ya tidak sah iktikaf. Maka rukun iktikaf itu ada 4. Oke. Ya, ada 4. Ini yang perlu diperhatikan. Pertama sekali al-mu'takif, yaitu orang yang beriktikaf itu sendiri. Artinya rukun iktikaf itu ada memenuhi 4 hal. Pertama, orang yang beriktikaf. Yang kedua, ya orangnya. Yang kedua adalah tempat beriktikaf. Nah, di mana tempat beriktikaf? Yaitu masjid. Nah, jadi orang yang iktikaf, kemudian masjid. Yang ketiga adalah niat. Nah, rukun. Berarti bahwa iktikaf itu baru sah kalau ada niat. Nah, kemudian yang keempat yaitu al-lubsu. Al-lubsu ini artinya menetap di dalam masjid. Jadi bukan sekedar lewat. Karena ada orang yang kan datang langsung lewat, keluar langsung. Itu bukan iktikaf. Itu bukan iktikaf. Ini dia masuk ke masjid, jadi di situ ada yang beriktikaf, tempatnya adalah di masjid. Kemudian ada niat bahwa dia memasang niat iktikaf. Kemudian niat juga tak cukup, tapi tambah lagi dia harus menetap di dalam masjid. Ini rukun iktikaf. Jadi 4 itu yang menjadi rukun. Kemudian dia punya syarat sah juga. Ini apa namanya, rukun ini ada syarat sahnya. Seperti umpamanya siapa yang beriktikaf? Orang yang beriktikaf baru sah beriktikaf seseorang itu kalau dia memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, bahwa iktikaf ini disyariatkan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya, lebih kurang sama syariatnya. Kemudian apa syarat sah seorang itu beriktikaf? Maka ada beberapa syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama sekali, dia harus muslim. Maka kalau dia tidak beragama Islam, masuk masjid di pasar bulan ya iktikaf. Maka itu tidak sah iktikaf karena dia tidak memenuhi syarat Islam. Dan karena iktikaf itu adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah tidak sah dari seorang yang tidak muslim. Itu yang pertama, itu syarat utama dan pertama. Kemudian yang kedua, yang beriktikaf ini harus berakal. Maka tidak salah iktikaf orang yang gila. Kan bisa aja beriktikaf itu orang gila kan, masuk dia ke masjid dulu, dia tidur dalam masjid itu, ngaji pula dia, tapi akal tak ada. Kan ada orang gila ngaji aja kan, tapi dia gila. Maka orang yang tidak berakal itu tidak sah iktikafnya. Maka syarat iktikaf itu adalah al-akil, berakal. Maka begitu juga orang yang seperti koma, ya karena akalnya hilang itu. Termasuk orang mabuk. Dia minum 10 botol, teler dia, masuk masjid. Terus melenggol-lenggol sambil berzikir. Apakah disebut iktikaf itu? Tidak bisa disebut iktikaf. Karena akal waktu itu tidak sehat. Pengaruh ya. Ya, karena dia akal tak normal, karena dia lagi mabuk. Maka tidak sah iktikafnya.
Kemudian orang yang beriktikaf itu juga sekarang masalah punya anak kecil. Maka anak-anak kecil beriktikaf, maka dikatakan oleh ulama ya syarat sahnya minimal dalam masalah umur dia tamyiz namanya. Karena ada anak kecil yang disebut sabi yang mana belum bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Maka bedanya anak-anak itu bagaimana bisa anak-anak ini sudah mumayyiz dia kecil atau belum? Dia masukkan dia ke masjid. Kalau sudah tahu dia bahwa dalam ini adalah masjid, ini tempat ibadah, berarti dia sudah mumayyiz. Tapi kan ada anak masuk masjid tidak bisa membedakan mana lapangan bola, mana masjid. Jadi jangan main bola dalam Main bola. Berlari-lari. Maka anak seperti ini yang masih kecil, yang tidak bisa baru membedakan, maka namanya tamyiz. Jadi kalau sudah membedakan dia, itu sudah sah dia beriktikaf. Sekalipun dia belum balik. Jadi tidak disyaratkan sahnya iktikaf itu harus mencapai umur balik. Artinya apa? Anak-anak sekalipun dia belum balik tapi sudah sampai kepada tahap mumayyiz namanya. Sudah bisa membedakan. Dan bisa dia mungkin jual beli sudah bisa, udah tahu dia beda-beda harga duit apa semuanya kan, mana tempat yang mulia, mana tempat yang bermain. Maka itu mumayyiz, maka dia sah beriktikaf. Anak SD kelas 2. Ya, sudah bisa itu. Ya sudah cerdas kalau 7 tahun itu biasanya ya sudah mumayyiz lah anak-anak. Betul. Kecuali ada sifat keterbelakangan kan. Kemudian apalagi yang disyaratkan dalam iktikaf itu selain dia muslim, berakal, kemudian mumayyiz, dia disyaratkan juga seorang yang beriktikaf itu bersih. Dapat ini khusus untuk perempuan wajib bersih daripada haid dan nifas. Artinya baru seorang wanita sah dia beriktikaf di dalam masjid kalau dia tidak lagi dalam kondisi haid dan tidak pula dalam kondisi nifas. Kenapa? Karena kalau dia dalam kondisi haid ataupun dalam kondisi nifas, maka jangankan iktikaf, masuk masjid saja tidak boleh. Maka bagi wanita yang haid itu kan ada banyak larangan yang harus diperhatikannya. Ada 7 larangan yang disebut oleh ulama itu. Kalau ada seorang wanita lagi haid atau lagi nifas, pertama sekali tak boleh dia sholat, kan? Tak boleh dia puasa, tak boleh dia baca Quran, tak boleh dia menyentuh mushaf, tak boleh dia masuk masjid, tak boleh dia tawaf, kemudian tidak boleh dia melakukan hubungan suami istri. Kan ada aturan. Maka di sini kalau dia lagi haid nifas tak boleh. Dan tak sah iktikaf. Jangankan iktikafnya, karena iktikaf itu juga untuk ibadah. Sekarang seperti sholat, dia sendiri sholat tidak sah. Bagaimana dia iktikaf? Itu yang syarat sahnya ya. Kemudian syarat sah berikut adalah ini laki-laki dan perempuan, dia tidak lagi dalam kondisi junub. Kapan orang disebut junub? Ya apabila dia berhubungan suami istri, maka dia itu dalam kondisi junub. Kemudian orang yang mengeluarkan mani, apakah dia itu sengaja atau tidak sengaja keluar mani, ya tidur dia mimpi dia, tentu kan dia junub lah itu. Maka orang yang junub tidak sah iktikafnya, maka dia harus terlebih dahulu mandi wajib. Ini kemudian apa syarat sah iktikaf? Bahwa syarat sah iktikaf tidak dia membatalkan syarat-syarat yang pertama tadi, seperti hilangnya syarat pertama dalam dirinya. Contoh apa? Dia iktikaf, ketika dia iktikaf itu ya dalam kondisi sah muslim. Tapi sedang iktikaf itu murtad dia. Maka kan tak sah lagi iktikafnya. Karena orang murtad. Itu tadi yang berakal pas masuk masjid tadi akalnya. Pas dalam masjid ada yang ngasih dia narkoba. Diisap narkoba tu lari langsung. Gugur tuh ya. Gugur tuh sebenarnya. Jadi ini disebutkan oleh ulama merupakan syarat-syarat sah iktikaf. Ini yang berhubungan dengan orangnya. Yang berhubungan dengan niat. Maka niat itu kapan?
ya niat itu dipasang ketika kita mau masuk Masjid. Maka ya apa niatnya? Ya sudah, aku berniat itikaf lillahi ta'ala. Ya cukup itu. Nah, karena kalau dia sudah sebut itikaf, maka itu otomatis bahwa dia berniat untuk masuk masjid itu pertama berdiam diri, untuk tinggal sementara dalam masjid, dan niatnya ibadah. Maka kalau dia niatkan itikaf, itulah itu isinya. Nah, kemudian niat ini ya selain tadi niat ini dipasang oleh orang yang memenuhi syarat sah, kemudian dia tidak boleh dia memutuskan niatnya. Umpamanya dia kalau dia putuskan niatnya ya sudah batal itikafnya. Nah ini. Kemudian masalah tempat masjid. Berarti ini juga merupakan syarat sah daripada itikaf itu adalah bahwa itikaf itu dilakukan di dalam masjid. Sekarang masjid mana yang kita jadikan tempat itikaf? Maka di sini para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa masjid yang paling afdal tempat itikaf itu, hampir sepakat mereka mengatakan bahwa tempat yang paling afdal untuk itikaf itu Masjid Haram Mekah. Karena tadi Allah sendiri yang menyebutkan langsung wal akifina fil masjid. Artinya orang-orang yang itikaf, wa baitiyadit taifina wal akifin. Yang kedua, jadi ada urutan oleh ulama. Kalau kita mau itikaf, maka mana tempat yang kita pilih? Maka ada urutannya. Yang paling afdal itu Masjid Haram Mekah. Dia kan di masjid. Tapi masjid mana? Maka yang nomor satu pilihannya Masjid Haram Mekah. Tapi kan Masjid Haram Mekah kan jauh dari kita. Butuh biaya. Kalau punya duit lebih bagus. Maka apa, tidak ada masalah. Ya, pengalaman saya itikaf di Masjid Haram Mekah itu, saya menemui orang-orang dari Eropa, ada dari Inggris, dari Amerika, dari mana-mana. Pernah sekali ada orang saya lihat setiap tahun dia itikaf dan di tiang tertentu di daerah areal masjid itu. Saya lihat itu, saya tanya, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari England, dari Inggris. Saya mau lihat di sini, kerja kamu apa? Dia dokter spesialis. Jadi dia itu ceritanya setiap tahun itu dia mengambil cuti, kan dapat cuti dia. Cuti tahunan. Cuti tahunannya itu diambilnya di 10 terakhir Ramadan dan itikaf di Masjid Haram Supaya bisa itikaf di Masjid Haram. Jadi cutinya itu adalah di Masjid Haram Mekah untuk itikaf. Ini pelajaran sebenarnya bagi kita ya. Masya Allah. Maka pejabat, pegawai, pengusaha-pengusaha kan 11 bulan kan sibuk dengan usaha, sibuk dengan kerja. Kalau pegawai kan ada juga cutinya kan. Berapa cuti pegawai setahun? Ada 16 hari itu berapa? 16 hari, Cuk. Alangkah baiknya bahwa cuti itu diambil untuk itikaf. Subhanallah. Karena keutamaan itikaf ini kan luar biasa. Rasulullah cukup yang menjadi keutamaan itikaf. Rasulullah tak pernah meninggalkannya. Kemudian Rasulullah SAW mendorong dan membawa istri-istrinya untuk melakukan itikaf dan mendorong para sahabat-sahabatnya untuk beritikaf. Ini menunjukkan keutamaan daripada ibadah ini. Jadi itu yang pertama ya, Masjid Haram Mekah. Yang kedua urutannya baru Masjid Nabawi. Tapi kalau untuk ketenangan sebenarnya kita lebih tenang itikaf di Masjid Nabawi. Karena kalau di Masjid Mekah itu kalau kita tidak tepat menentukan lokasi itikaf kita, tempat orang bolak-balik di sana, perempuan, laki-laki macam berbaur. Kadang-kadang mata tak boleh terjaga kan. Melihat ada perempuan Arab itu cantik itu, hilanglah nuansa itikafnya. Itu pula kekurangan nih kalau di Mekah itu kita itikaf, ya memang pahala luar biasa. Tapi maka pesan saya, kalau ada yang memilih itikaf di Masjid Haram Mekah, pilih tempat yang kira-kira orang tak banyak bolak-balik di situ, apalagi perempuan. Karena kan tak ada dibatasi di masjid itu. Tak ada tempat yang khusus perempuan semuanya. Lewat aja. Berbaur. Jadi kalau di Masjid Nabawi enggak, dia terarah. Maka perempuan saja, laki-laki saja. Dan suasananya lebih tenang.
Kalau Mekah ini kan hiruk pikuk kan orang tawaf, orang sa'i, orang subhanallah ya. Ini yang kedua, yang ketiga urutannya adalah Masjid Aqsa di Palestina. Ini masjid ini adalah masjid-masjid mulia ini. Kita oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la tusaddur rihalu illa ila salasati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. Jadi kalau kalian ingin bermusafir, ingin berbekal, ingin menabung untuk berangkat ke sebuah masjid untuk beribadah, maka tabunglah, bersiap-siaplah kalian untuk bermusafir ke 3 masjid saja. Masjid Haram Mekah, masjidku yang di Madinah, kemudian Masjid Aqsa. Setelah itu urutan yang keempat baru masjid-masjid di negeri masing-masing. Dan masjid negeri masing-masing ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Kita ini kan ada masjid namanya, kalau masjid negara. Masjid negara itu kan masjid Istiqlal. Nanti provinsi ada masjid Raya. Kemudian tingkat kabupaten ada Masjid Agung. Jadi semakin besar kapasitas masjid itu, semakin afdal kita itikaf di sana. Maka kita kalau bisa ya masjid negara. Kalau tidak ya masjid provinsi. Kalau tidak masjid kabupaten. Kalau kita ini adalah Islamic Center. Tema berhubungan Islamic Center belum bisa masuk kita ini. Lagi direview juga ya. Kalau tidak kan kita setiap tahun masjid itu kan ratusan itu anak-anak muda kita etika, tapi sayang nih Ramadan ini belum siap dia kan. Kita kemarin berharap baik. Jadi ini adalah tempatnya. Kemudian setelah itu apa? Di bawah itu setelah masjid negeri itu ada masjid kecamatan, masjid kelurahan. Kemudian urutan itu masjid jami' namanya. Apa itu masjid jami'? Masjid yang ada di situ sholat Jumat. Karena masalahnya kalau ada seorang yang beriktikaf